Transportasi adalah urat nadi kehidupan. Jika transportasi terhambat, aktivitas masyarakat pun akan tersendat. Jembatan, yang merupakan infrastruktur transportasi darat, keberadaannya sangatlah vital. Selain berfungsi sebagai jalur penghubung, jembatan juga dapat memberikan kecepatan atau efektivitas agar aktivitas masyarakat berjalan maksimal. Dengan begitu, roda perekonomian pun akan ikut meningkat. Meningkatnya industri di Kabupaten Gresik membuat lalu lintas di jalur Gresik-Sadang semakin padat. Ditambah pula banyaknya pembangunan seperti pabrik, pergudangan maupun pelabuhan, sehingga banyak dilewati kendaraan bertonnase besar seperti truk, bus, maupun kendaraan berat lainnya. Hal ini membuat lantai jembatan mengalami banyak kerusakan karena tidak mampu menahan beban kendaraan yang melebihi kapasitas. Jadi kalau yang di Sembayat itu secara status itu adalah jalan nasional dan fungsinya itu sebagai jalan arteri primer. Jadi semua kendaraan boleh lewat di situ. Melihat kondisi jembatan yang sudah tidak layak, maka pemerintah melalui Kementerian PUPR perlu membangun duplikasi jembatan Sembayat Baru 2 yang lebih kokoh dan kuat, agar arus lalu lintas dari Gresik ke Tuban atau sebaliknya menjadi lancar. Kita melihat perkembangan lalu lintas dengan jembatan yang ada sekarang itu hanya lebarnya 7 meter, secara kapasitas ini masih kurang, apalagi di daerah situ ada beberapa kawasan industri yang menimbulkan bangkitan-bangkitan baru, sehingga kita memandang perlu adanya duplikasi atau tambahan untuk bisa menampung lonjakan lalu lintas yang sangat signifikan. Ya sangat terganggu sekali sih Pak. Masalahnya kan kita ini pekerja borongan. Biasanya dapat kalau nggak lancar bisa 4 rit, 5 rit. Kalau ada kemacetan, ada apa problem juga di jalan, dapat 2 rit sampai malam. Saya melihat kondisi jembatan lama, itu kondisinya sudah tidak layak Pak. Jalannya ada yang berlubang, sambungannya udah nggak bagus lah. Kalau berpapasan sama mobil-mobil besar itu riskan, bahaya. Ya waktu kemacetan kalau kita di atas jembatan ya terasa ngeri juga sih Pak. Masalahnya mobil banyak di tengah-tengah jembatan. Ya yang saya rasakan waktu saya merasa terhambat, nggak bisa cepat sampai tujuan. Biasa kalau nggak macet sih 1 jam, 1,5 jam sampai lah. Kalau macet bisa berjam-jam Mas. Waduh, sangat terganggu Pak. Apalagi waktu anak sekolah, waktu kerja itu nggak bisa dipastikan jamnya Pak. Kalau ada mobil kebetulan yang rusak di pinggir jalan, itu kita mengantarkan anak saya sekolah itu banyak terlambatnya Pak. Jadi sangat terganggu Pak. Meningkatnya jumlah kendaraan berat yang melintas membuat pembangunan jembatan Sembayat Baru 2 perlu segera direalisasikan agar lalu lintas dari Gresik ke Tuban atau sebaliknya tidak terhambat. Proses pembangunan jembatan Sembayat ini dibagi 2 tahap. Mulai pembangunnya dari tahun 2015 sampai 2017 yang tahap pertama, dan dilanjutkan untuk tahap kedua di tahun 2018 yang saya sekarang sebagai PPK-nya. Jembatan dengan panjang 354 meter dan lebar 11 meter ini dirancang lebih kuat dan kokoh agar mampu menahan beban kendaraan yang bertonnase berat. Jembatan yang kita bangun ini bisa memikul kekuatan 11,25 MST. Itu beban sumbu.
Jadi satu beban sumbu dari kendaraan itu bisa memikul 11,25 ton. Jadi di daerah Sembayat itu karena sungai yang melintas itu termasuk di aliran Sungai Bengawan Solo, daerah muara. Berdasarkan jenis tanah tadi dan morfologi sungai, kan ada ketentuan begini. Jadi kalau bisa itu jangan sampai ada pilar atau bangunan yang ada di aliran sungai. Itu konsep pertama kita. Tapi kalau tidak bisa dihindari, itu bisa juga. Sehingga kita tentukan bentang yang di atas aliran air, itu kita bikin jembatan yang bentangnya 90, itu 93. Untuk bisa mengakomodir kekuatan jembatan dalam bentang panjang tadi itu, makalah dibuat lengkung. Kenapa kita bentuk lengkung? Di samping itu menambah artistis dari jembatan itu sendiri, juga mengakomodir kekuatan dengan bentang panjang itu lebih cocok untuk di daerah situ. Sifatnya kami sebagai PPK, sebagai pelaksana, sebagai eksekutor dari pembangunan yang sudah direncanakan. Jadi proses selamanya proses tender ya. Setelah proses tender ada pemenang dan kita tanda tangan kontrak. Setelah kita tanda tangan kontrak, kita menerbitkan SPMK, surat perintah mulai kerja, dan kita melakukan serah terima lapangan. Setelah itu dilaksanakan semua, kita menginstruksikan agar segera melakukan MC0, namanya mutual check. Didata semua kebutuhan saat sekarang dibandingkan dengan saat perencanaan. Apakah di dalam saat pelaksanaan sekarang ini terdapat perbedaan dengan yang direncanakan. Tapi kalau seandainya terjadi perencanaannya ada yang hal-hal yang perlu ditambahkan, maka kami ada proses adendumnya. Jadi untuk jembatan Sembayat 2 ini, kalau kita bisa klaster ya, itu terdiri dari 3 tadi itu. Bentang utama, terus jembatan pendekat, sama jalan pendekat. Untuk lebih jelasnya ya Mas, kita lihat gambar ini, bagian-bagian jembatan. Yang dimaksud dengan bentang utama itu adalah bentang-bentang yang di atas aliran air. Nah, jembatan pendekat tadi, ini yang 50 meteran tadi ini termasuk jembatan pendekat. Nah, sisanya ini setelah ada pilar terakhir atau abutmen ini ada namanya jalan pendekat. Kenapa ini ada jembatan pendekatnya juga? Karena kita dibatasin dalam aturan ruang bebas dari bawah jembatan ke permukaan air banjir maksimum itu minimum itu 1,5 meter. Sehingga kalau ada hanyutan-hanyutan itu jembatannya kita aman. Untuk umur rencana jembatan itu sendiri sesuai dengan peraturan SNI kita ya, itu minimum kita 75 tahun. Jadi diharapkan jembatan itu bisa melayani pengguna jalan itu sampai 75 tahun. Selain kokoh dan kuat, jembatan Sembayat Baru 2 juga memperhatikan faktor estetik. Jembatan Sembayat Baru 2 terdiri dari 1 bentang pelengkung dan 5 bentang PCU girder yang terbuat dari rangka baja Australia Transvel A. Secara umum, pembangunan pekerjaan jembatan Sembayat 2 terbagi daripada 2, yaitu pembangunan bawah dan bangunan atas. Kalau bangunan bawah terdiri dari fondasi, pile cap, pier, dan overhead. Dan bangunan atas nanti dilanjutkan dengan pengaspalan. Sedangkan ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan struktur bangunan bawah, pekerjaan struktur bangunan atas jembatan yang terdiri dari konstruksi pelengkung beton di bentang 2, konstruksi PCU girder di bentang 1, 3, 4, 5, dan 6,
tiang pancang baja diameter 1000 mm, tiang pancang beton diameter 1000 mm, bore pile diameter 1000 mm. Tantangan yang saya rasakan di pembangunan jembatan Sembayat Baru 2 ini terutama masalah metode kerja. Karena di posisi jembatan yang sungainya cukup dalam dan arus sungainya cukup deras, sehingga waktu kami pelaksanaan untuk kerjaan tiang pancang, ponton kami sebagai dudukan untuk pemasang tiang pancang susah. Selanjutnya untuk di tahap kedua ini, sehubung dengan sungai yang cukup dalam juga, maka kami untuk melaksanakan metode kerja hanya yang lebih efektif dan efisien dan dimungkinkan harus menggunakan dengan loncar. PCU girder kami panjangnya 50 meter. 50 meter dengan berat total satu bentang PCU girder itu sekitar 240 ton. Nah, untuk yang kapasitas loncar yang 240 ton ini vendornya terbatas sekali, sehingga kami melakukan koordinasi lagi kepada Direktorat Jembatan untuk bagaimana solusinya yang loncar yang 250 ton tadi nggak ada, diganti dengan loncar yang lain tapi dihitung ulang. Dan mereka sudah membuat catatan, membuat perhitungan, sudah menyarankan kami, dan kami sudah menyampaikan catat-catat mereka perhitung itu, hasil checklist yang dipersyaratkan dari Direktur Jembatan sudah kami penuhi, dan insya Allah di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi erection PCU girder yang ada di jembatan Pembangunan Sembayat 2 akan kami laksanakan. Jembatan Sembayat Baru 2 yang terletak di ruas Jalan Gersik Sadang ini membutuhkan lahan seluas 4.965,83 meter persegi yang terletak di 2 desa dan 2 kecamatan, yaitu Desa Sembayat Kecamatan Manyar seluas 1.049,11 meter persegi dan Desa Bunga Kecamatan Bunga kurang lebih 3.871,82 meter persegi. Dalam proses pembangunannya, banyak tantangan yang harus diselesaikan, seperti pembebasan lahan, cuaca, maupun faktor alam lainnya. Memang agak sedikit banyak juga tantangan, ya. Nah, terutama masalah lahan, karena ada salah satu lahan yang masih konsinyasi dan saya melakukan eksekusi dengan di backup oleh dari teman-teman kepolisian Polres Gresik. Juga sampai saat ini kami masih masalah lahan, ya. Pada sisi Bunga sempat ada suatu lahan yang masih menuntut penggantian lahan itu dengan catatan harga per meternya mereka tidak mau mengikuti harga yang penggantian sebelumnya. Maka kami secara SOP kami melakukan appraisal ulang, sehingga terdapat hasil angka-angka berapa sih saat ini harga per meter perseginya. Dan sekarang alhamdulillah semua proses itu sudah berjalan. Mudah-mudahan paling lambat ya semua permasalahan lahan yang ada di sisi Bunga maupun sisi Sembayat semuanya bisa terbayarin. Jembatan Sembayat Baru 2 yang lokasinya berada di Jalan Utama Nasional, keberadaannya sangat berperan besar dalam menunjang aktivitas masyarakat. Selain memperlancar lalu lintas kendaraan, pembangunan Jembatan Sembayat Baru 2 juga dapat meningkatkan industri dan perekonomian masyarakat, khususnya di pesisir utara Jawa Timur. Pasca nanti terbangunnya Jembatan Sembayat Baru 2 ini, tentunya seperti kita harapan awal itu memperlancar arus lalu lintas. Dengan lancarnya arus lalu lintas ini akan berdampak dengan pertumbuhan ekonomi di sekitar Sembayat khususnya maupun di sepanjang jalan yang terhubung oleh Jembatan Sembayat ini.
Jembatan Sembayat Baru 2 ditargetkan akan selesai akhir Desember 2018 agar bisa dimanfaatkan masyarakat pada awal tahun 2019. Ya semoga cepat selesai jembatan ini dibangun, pekerjaan kita bisa lancar, semua lancar, nggak ada gangguan kemacetan lagi. Wah ini ya, saya doakan biar cepat selesai Pak, biar tahun 2019 itu bisa lancar. Semoga jalannya lancar, nggak terhambat macet lagi. Terus saya sangat bersyukur adanya pembangunan jembatan Sembayat kedua ini. Ya kami ucapkan terima kasih atas dibangunnya jembatan ini, mudah-mudahan cepat selesai. Terima kasih untuk pekerja proyek semua, biar cepat selesai, lancar, dan kita bisa bekerja lancar juga.